Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi ayat-ayat ekonomi dari dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Syukur LCMI, Pasca Sarjana IAIN Kediri tahun 2022. Untuk tema yang kita bahas adalah kajian umum tentang dasar-dasar ekonomi dalam Al-Quran. Kami berdua, Miftahul Istifadah dan Bu Salma SC Rahmona. Baik, langsung saja untuk topik bahasan yang pertama, Islam sebagai jalan hidup. Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat Al-An'am ayat 161-162. Kewajiban untuk menjadi muslim yang kafah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 85 dan 208. Dan aktivitas ekonomi adalah bagian dari akidah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Oke, selanjutnya adalah pokok bahasan yang pertama, Islam sebagai jalan hidup. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi ila akhirih. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Untuk menjelaskan ayat ini, kita tidak akan membahas tafsirnya, jadi kita hanya menyampaikan kandungan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48, bahwa di dalam surat ini Allah memberikan keistimewaan kepada Al-Quran. Allah menyampaikan bahwa Al-Quran ini benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berisi kebenaran, dan Allah menjaga kemurniannya sehingga asli, membenarkan kitab-kitab terdahulu. Jadi Al-Quran itu berfungsi membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi hakim atas mereka. Hakim di sini adalah yang menentukan. Al-Quran menentukan. Jadi apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, jika sesuai dengan Al-Quran, maka itu benar. Setiap umat memiliki syariat serta hukum yang menyesuaikan perkembangan zaman dan kondisi pada saat itu. Tetapi akidah tetap bertauhid kepada Allah SWT. Karena setiap Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu disesuaikan, syariatnya disesuaikan, menyesuaikan dari perkembangan zaman pada saat itu. Tetapi untuk akidah itu tetap bertauhid kepada Allah semuanya. Kandungan yang selanjutnya adalah keberagaman manusia, bahwa Allah menyatakan jikalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi tidak, bahwa Allah itu menghendaki kita tidak berada pada satu umat tetapi berbeda-beda. Maka keberagaman manusia ini adalah merupakan ujian dari Allah. Dari situlah Allah menyeru kita untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Fastabiqul khairat. Karena semua manusia akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan balasan sesuai amal yang dilakukan di dunia. Ayat tersebut secara garis besarnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa Allah meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu berisi kebenaran. Dan syariat yang ada sebelum Al-Quran Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah benar jika sesuai yang ada dalam Al-Quran. Tetapi karena syariatnya memang berbeda-beda,
tetapi akidah tetap bertauhid kepada Allah. Jadi syariatnya berbeda, ada yang dihapuskan, ada yang berlanjut sampai kepada umat Nabi Muhammad tetap dilakukan, ada yang dihapuskan karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Tetapi dalam segi akidah atau bertauhid kepada Allah itu semuanya sama. Jadi tidak ada yang menyekutukan Allah. Jadi intinya adalah semua nabi yang membawa risalah kitab Al-Quran maupun kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah semuanya Islam. Semuanya Islam. Nah, selanjutnya di Quran Surat Al-An'am ayat 161-162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbiya ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran Surat Al-An'am ayat 161 sampai 162. Yang pertama adalah 161 dulu. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Pada ayat ini Rasulullah SAW mendapat perintah agar mengatakan kepada kaumnya dan semua umat manusia bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah diberi petunjuk oleh Allah dengan wahyunya kepada jalan yang benar untuk meroleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yakni itulah agama Ibrahim, bukan agama-agama lain yang mengandung syirik yang selalu dihubungkan orang kepadanya secara tidak benar, karena Ibrahim bukanlah termasuk orang syirik. Ayat ini sekaligus membantah kepercayaan orang-orang Arab Makkah bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah, dan membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair anak Allah, dan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa anak Allah. Masing-masing mengatakan bahwa agama yang mereka anut adalah agama Ibrahim, padahal mereka telah menyimpang dari agama Ibrahim. Ayat Al-An'am ayat 161 di atas secara kategoris menegaskan kesatuan wahyu yang berujung pada kesatuan substansi dan kesatuan agama yang diturunkan, yaitu Islam. Maka Islam adalah merupakan agama semua nabi dan rasul beserta pengikut-pengikut mereka. Jadi benar adanya bahwa Nabi Nuh itu agamanya adalah Islam, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, nabi-nabi Bani Israel, Nabi Ibrahim dan anak cucunya Ismail, Ishak, dan Yakub, dan Nabi Muhammad, kesemuanya yang disebutkan tadi semuanya adalah Islam. Jadi untuk membantah mereka yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak Islam, bukan Islam. Kemudian untuk ayat 162 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kandungan ayat 162 Al-An'am ini, Nabi Muhammad diperintahkan agar mengatakan bahwa sesungguhnya sholatnya, ibadahnya, semua pekerjaan yang dilakukannya, hidup dan matinya adalah semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam yang tiada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadanya. Rasul adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah dalam mengikuti dan mematuhi semua perintah dan larangannya. Semua pekerjaan, sholat, ibadah lainnya harus dilakukan dengan tekun sepenuh hati karena Allah, ikhlas tanpa pamrih. Seorang muslim harus yakin kepada qadrat dan iradah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya pada ayat ini diterangkan bahwa semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkannya sendiri, dan orang yang berbuat dosa akan menanggungnya sendiri dosa itu, karena dosa seseorang tidak akan dipikul oleh orang lain. Masing-masing menerima pahala amal baiknya dan memikul dosa amal perbuatannya, amal buruknya. Kedua ayat ini mengandung ajaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang harus disampaikan kepada umatnya bagaimana seharusnya hidup dan kehidupan seorang muslim di dalam dunia ini. Ayat ini cukup memberi petunjuk dan jalan hidup yang bermutu tinggi dan praktis, karena di samping harus beramal dan bekerja, harus pula diperhitungkan dengan cermat dan teliti setiap amal perbuatan yang dikerjakannya. Sebab amal pekerjaan atau perbuatan itu sangat besar pengaruhnya dalam membawa nasib, keberuntungan dan keruntuhan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Maka benarlah bahwa Islam sebagai jalan hidup. Jika kamu berada di jalur Islam, insya Allah maka hidupmu akan selamat selama kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Untuk topik bahasan selanjutnya, yakni kewajiban untuk menjadi muslim yang kafah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 85.
bahwa disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Yang artinya, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Ayat ini mungkin tidak asing bagi kita, untuk mengetahui bahwa dalam Quran Surah Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa Bani Israel itulah contoh seorang yang beragama tetapi tidak secara kafah melaksanakan perintah dan jauhi larangan yang ada dalam kitab mereka. Dikatakan bahwa Bani Israel itu beriman kepada Taurat secara setengah-setengah, sebagian, dan ingkar terhadap sebagian yang lainnya. Dia melakukan perintah kitabnya tetapi juga melakukan apa yang dilarang. Itulah gambaran bagi Bani Israel yang tidak perlu kita contoh sebagai umat Islam. Maka kita diwajibkan untuk menjadi muslim yang kafah. Ada kisah di Madinah sebelum Islam datang, terdapat dua kabilah Arab yang saling bermusuhan, yaitu Al-Aus dan Al-Khazraj. Dan juga ada dua kelompok orang-orang Yahudi, yaitu Bani Khuraizah dan Bani Nadir. Bani Khuraizah adalah sekutu Al-Aus dan Bani Nadir adalah sekutu Al-Khazraj. Apabila dua kabilah Arab ini saling berperang, maka sekutu-sekutu masing-masing ikut bergabung dengan mereka. Dan juga mereka bergabung dalam peperangan dengan kabilah lain. Dan juga dalam peperangan dengan kabilah di mana terdapat saudara-saudara seagama mereka. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh dan mengusir saudara-saudara mereka itu dari kampung halaman mereka. Tetapi masing-masing kelompok Yahudi itu berusaha untuk menebus tawanan-tawanan Yahudi yang ada di tangan sekutunya. Dan apabila mereka ditanya, mengapa kalian menebus mereka, sedangkan sebelumnya mereka telah memerangi kalian bersama dengan musuh-musuh kalian? Mereka menjawab, karena Allah memerintahkan kami di dalam Taurat untuk menebus tawanan-tawanan Yahudi. Mereka tidak tahu bahwa Allah memerintahkan di dalam Taurat untuk tidak saling menumpahkan darah dan tidak saling mengusir dari kampung halaman mereka. Maka sebenarnya mereka beriman terhadap sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Maka di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Istilah kafah, istilah Islam kafah atau berislam secara kafah berasal dari Quran Surat Al-Baqarah 208 ini. Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam bersama para sahabatnya berasal dari Yahudi Bani Nadir di Madinah. Meskipun sudah memeluk Islam, mereka masih terpengaruh norma-norma lama agama Yahudi seperti penghormatan terhadap hari Sabtu dan pengharaman daging unta. Jadi orang Yahudi dulu itu mereka sangat menghormati hari Sabtu dan mengharamkan daging unta. Nah, padahal Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam, tetapi dia tetap melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaannya ketika dia menjadi seorang Yahudi. Ayat ini menekankan agar orang-orang mukmin, baik yang baru saja masuk Islam seperti hanya seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam tadi, maupun orang munafik yang masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, agar mereka taat melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya.
Jangan setengah-setengah, jangan seperti mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, tapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Dan jangan bersifat sebagaimana yang digambarkan Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 85 sebelum kisah dari Bani Israel tadi. Atau istilah kita bisa sebut Islam abangan. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya seperti ini, nah, ini menjadi tamparan bagi kita yang masih setengah-setengah untuk selanjutnya bisa kita maksimalkan agar menjadi muslim yang kafah sesuai yang diperintahkan Allah SWT. Untuk pokok bahasan selanjutnya, yakni aktivitas ekonomi adalah bagian dari akidah dalam Al-Quran. Aktivitas ekonomi adalah bagian dari akidah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'adhim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Aktivitas ekonomi adalah bagian dari akidah. Dijelaskan pada ayat 177 Al-Baqarah ini, Allah menjelaskan kepada semua umat manusia bahwa kebajikan, albir, atau kebaikan, itu bukanlah sekedar menghadapkan muka kepada suatu arah yang tertentu, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Di sini maksudnya adalah pada masa perpindahan kiblat itu, tetapi lebih kepada arti yang luas, yakni berkaitan dengan akidah, keimanan, ibadah, yakni mendirikan sholat. Islam mendirikan ini maksudnya adalah syarat rukun terpenuhi, hati dan pikiran itu harus tertuju pada Allah. Kemudian juga kebaikan ini bermakna mengeluarkan harta nih dari segi ekonominya, dan akhlak, menepati janji, sabar. Dan kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin, yakni orang yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, dan nabi, hari akhir, dan qadarnya. Jika ditafsiri dari lafaz walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu atas dasar keimanan kepada Allah. Jadi jika bukan orang mukmin yang melakukan, itu bukan disebut kebaikan. Jika yang berbuat baik agar diketahui orang lain, maka itu bukan kebaikan. Jadi kebaikan di dalam Quran surat ini jika ditafsiri itu adalah kebaikan yang dilakukan atas dasar iman kepada Allah. Atas dasar iman kepada Allah, tentu saja berarti orang tersebut orang mukmin, dan apa yang dilakukan kebaikannya itu ditujukan kepada Allah dan bukan selain kepada Allah. Iman tersebut harus disertai dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata. Kalau kita tahu iman itu kan harus dibuktikan ya. Percaya aja dalam hati tidak cukup. Jadi harus kita buktikan. Iman itu percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diyakini dalam perbuatan. Yakni dalam syarat ini kita bisa membuktikan keimanan kita, yaitu dengan membagikan harta. Istilah harta ini maka dari segi ekonomi ya. Wa atal mala, yakni memberikan harta yang disukai. Termasuk iman yang sempurna, kebaikan itu bukan sekedar beriman. Di ayat tadi itu dikatakan harta, membagikan harta yang kamu cintai. Memberikan harta yang disukai itu termasuk iman yang sempurna. Kebaikan itu bukan sekedar beriman, tetapi membuktikan keimanan itu dengan menjalani beban di antara beban, yakni mengeluarkan harta yang dicintai. Otomatis harta yang kita cintai kalau kita mengeluarkan itu sebenarnya akan jadi beban dari kita, ya kan?
memiliki harta. Syarat untuk itu kita harus punya hartanya dulu. Harta yang kita miliki, harta yang kita cintai, nah itu kalau kita keluarkan maka akan menjadi beban kita. Tetapi kalau kita melakukan itu, maka itulah bukti keimanan yang sempurna dari kita. Istilah harta berarti bermakna kullu ma yatamawwal. Kullu ma yatamawwal, yaitu setiap yang berkembang. Jadi istilah harta itu bermakna setiap yang berkembang, itu harta. Pada terjemahan disebutkan membagi harta baik untuk sedekah kepada pihak tertentu tersebut, tapi juga berzakat. Jadi ada disebutkan kita membagi harta kepada orang yang anak yatim, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya, gitu. Dan juga disebutkan menunaikan zakat. Nah, zakat ini kan ibadah mengeluarkan harta yang wajib. Nah, kalau yang membagikan harta kepada kerabat, anak yatim itu kan sedekah. Jadi bagian harta itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka Quran surat Al-Baqarah ini 177 menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi adalah bagian dari akidah iman kepada Allah SWT, karena disebutkan bahwa makna kebaikan termasuk di dalamnya akidah iman. Ketika seorang telah beriman, maka segala yang diperintahkan Allah SWT akan dibuktikan dengan amal perbuatan, termasuk membuktikan bahwa iman yang sempurna ketika mentasarufkan harta untuk bersedekah, untuk zakat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Nah, disinilah letak bahwa aktivitas ekonomi adalah bagian dari akidah. Jadi ketika kita berzakat, ketika kita bersedekah, maka aktivitas-aktivitas ekonomi itu terkait harta itu kan masuk dalam ekonomi, aktivitas ekonomi, maka itu adalah bagian dari akidah kepada Allah SWT. Nah, untuk pembahasan harta lebih lanjut akan dibahas oleh kelompok yang selanjutnya minggu depan. Demikian presentasi dari kami untuk membahas pokok bahasan ketiga tadi yang kita paparkan dari Quran surat-surat ayat Al-Quran yang ada tadi. Jikalau ada hal-hal yang tidak kami sampaikan karena memang itu keterbatasan pengetahuan kami, jadi kita bisa diskusikan bersama, kita bertambah ilmu, kita bisa berkembang. Karena apa yang menjadi pokok bahasan kita tadi adalah menjadi dasar ekonomi dalam Al-Quran. Jadi kita mengetahui, karena kita belajar tentang ilmu ekonomi, maka kita harus tahu dasar-dasar ekonomi dalam Al-Quran. Kita harus yakin bahwa Islam itu adalah sebagai jalan hidup yang terang bagi kita untuk melaksanakan apa-apa yang ada di dunia ini, untuk persiapan kita di akhirat nanti. Kemudian juga kita ketika kita beriman dalam Islam kita, maka kita wajib untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni Allah mewajibkan kita menjadi muslim yang kafah, untuk melaksanakan keseluruhan dan menjadi keseluruhan dari apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kemudian kita tahu bahwa aktivitas ekonomi kita yang kita lakukan di dunia ini, sebagai contoh adalah melakukan aktivitas ekonomi. Kalau kita bilang ekonomi itu sangat ininya di harta ya, sangat penting, pokoknya itu di harta. Jadi kita tahu bahwa kita melakukan aktivitas ekonomi, membagikan harta kita kepada orang lain, bersedekah, berzakat, itu adalah salah satu bagian dari akidah keimanan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan perintahnya.
Begitu, sekian dari presentasi kami. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan diskusi di WhatsApp boleh, di e-learning boleh, sesuai kita sepakati. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi ayat-ayat ekonomi dari dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Syukur LCMI, Pasca Sarjana